Halo semuanya, para budak kucing yang terhormat. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita mencoba memecahkan misteri terbesar di alam semesta. Apa sih yang ada di dalam kepala mungil berbulu yang sekarang lagi tidur di laptop Anda? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat berbahaya. Sebuah zona terlarang, sebuah Bermuda Triangle, di mana banyak jari-jari pemberani telah hilang. Ya, kita akan bicara tentang perut kucing. Kenapa sih makhluk yang kita beri makan, kita bersihkan kotorannya, dan kita puja-puji setiap hari ini mendadak berubah jadi blender ninja begitu tangan kita menyentuh area perutnya yang empuk itu? Apakah ini bentuk pengkhianatan? Apakah dia diam-diam membenci kita? Atau mungkin kita baru saja mengaktifkan mode pertahanan super rahasianya? Tenang, tenang. Jangan dulu merasa jadi orang tua yang gagal. Di video ini, kita akan bongkar tuntas semua rahasia anatomi dan psikologi di balik kebencian kucing terhadap elusan di perut. Siap-siap untuk bilang, oh, pantesan. Sebelum mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama bos besar di rumah kalian, yang perutnya nggak boleh disentuh sama sekali? Sebelum kita masuk ke TKP, yaitu area perut yang sensitif itu, kita harus paham dulu, blow pause atau cetak biru dari seekor kucing. Ingat, di dalam tubuh Anabul Gembul yang kerjaannya tidur 20 jam sehari itu, bersemayam jiwa seekor pemburu puncak yang efisien sekaligus mangsa yang waspada. Ini adalah dualisme yang sangat penting. Di satu sisi mereka adalah mesin pembunuh mini, yang dirancang untuk menguntit, menerkam, dan melumpuhkan. Tapi di sisi lain, di alam liar, kucing juga bisa menjadi santapan lezat bagi predator yang lebih besar seperti anjing liar, burung elang, atau coyote. Jadi, DNA. Mereka diprogram selama ribuan tahun untuk selalu on, selalu waspada terhadap potensi ancaman dari segala arah. Mereka mungkin terlihat santai saat tidur terlentang dengan pose aneh, tapi percayalah, satu sensor di telinga mereka tetap aktif menangkap suara bungkus snack yang terbuka dari jarak 50 meter. Memahami dualisme pemburu sekaligus mangsa ini adalah kunci untuk membuka semua teka-teki perilaku mereka, terutama perilaku yang menyangkut pertahanan diri. Dan coba tebak, di mana letak benteng pertahanan terakhir mereka? Tentu saja, di perutnya. Mari kita mulai investigasi kita dengan melihat anatomi. Anggap saja perut kucing Anda adalah ruang oval di gedung putih versi kucing. Disinilah semua keputusan penting. Maksud saya, semua organ vital yang krusial berada. Di balik lapisan bulu dan kulit yang tipis itu, ada lambung, usus, ginjal, hati, kandung kemih, dan limpa. Semuanya berkumpul di sana tanpa perlindungan apapun. Tidak ada tulang rusuk yang kokoh seperti yang melindungi jantung dan paru-paru mereka di bagian dada. Area ini benar-benar terbuka, lunak, dan sangat rentan. Satu serangan cakar atau gigitan yang tepat di area perut dari predator lain bisa berakibat fatal. Jadi, secara insting, kucing tahu betul bahwa perut adalah titik lemah utama mereka. Ini adalah tombol game over mereka. Jadi ketika tangan besar kita yang aneh tiba-tiba datang dari atas dan mendarat di area paling vital ini, otak kecil mereka langsung berteriak, "Bahaya! Bahaya!" Aktifkan mode pertahanan. Reaksi mencakar atau menggigit itu bukanlah karena mereka benci kita, tapi itu adalah refleks murni untuk melindungi harta karun mereka yang paling berharga. Ini adalah soal bertahan hidup, bukan soal perasaan pribadi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan bagian tubuh lain. Coba perhatikan punggung kucing. Punggung mereka dilindungi oleh tulang belakang yang kuat dan otot-otot yang tebal. Kepala mereka dilindungi oleh tengkorak yang solid. Bahkan dada mereka, seperti yang sudah kita bahas, punya tameng berupa tulang rusuk. Tapi perut, nol perlindungan tulang. Benar-benar hanya kulit, sedikit lemak, otot tipis, dan langsung organ vital. Ini seperti seorang ksatria dengan baju zirah lengkap, tapi lupa memakai pelindung di bagian perutnya. Tentu saja dia akan sangat protektif terhadap area itu, kan? Insting ini sudah tertanam begitu dalam di DNA mereka selama ribuan tahun evolusi. Nenek moyang kucing yang ceroboh dan suka membiarkan perutnya dipegang-pegang sembarangan, kemungkinan besar tidak akan bertahan lama di alam liar untuk mewariskan gen santai mereka. Yang bertahan adalah mereka yang paling waspada, yang paling protektif terhadap titik lemah mereka. Jadi, Anabul yang ada di rumah kita sekarang adalah keturunan dari para jawara bertahan hidup. Mereka adalah produk dari seleksi alam yang sangat ketat.
Jadi, jangan heran kalau insting "jangan sentuh perutku" atau "kau akan kena cakar" itu masih sangat kuat, meskipun sekarang mereka hidup nyaman di rumah dengan makanan gratis dan kasur empuk. Poin berikutnya sangat penting. Kucing adalah makhluk krepuskular, artinya mereka paling aktif saat fajar dan senja. Ini adalah waktu utama bagi mereka untuk berburu, dan juga waktu utama di mana predator lain juga aktif berburu. Dualisme pemburu dan mangsa yang kita bahas tadi menjadi sangat relevan di sini. Sebagai pemburu, mereka harus bisa bergerak cepat, menyelinap tanpa suara, dan melompat dengan lincah. Perut yang fleksibel dan tidak terhalang tulang rusuk membantu mereka melakukan semua itu. Tapi sebagai mangsa, mereka harus selalu waspada terhadap serangan mendadak. Di alam liar, serangan seringkali datang dari bawah, misalnya ular, atau dari samping saat mereka tidak waspada. Dan target utama serangan itu tentu saja, bagian perut yang lunak dan penuh organ vital. Oleh karena itu, otak kucing secara otomatis mengkategorikan setiap sentuhan mendadak di area perut sebagai potensi serangan predator. Tidak peduli bahwa sentuhan itu datang dari tangan manusia yang setiap hari memberinya makan. Insting tidak bisa berdiskusi, insting hanya bereaksi. Jadi, ketika kita mengelus perutnya, kita mungkin berpikir sedang memberikan kasih sayang, tapi kucing mungkin merasakannya sebagai simulasi serangan predator. Respon tendangan kelinci dengan kaki belakang sambil menggigit adalah gerakan defensif klasik yang mereka gunakan untuk melepaskan diri dari cengkeraman predator. Mari kita bicara tentang teknologi yang ada di bulu kucing. Setiap helai bulu di tubuh kucing terhubung ke ujung saraf yang sensitif, mengubah seluruh tubuh mereka menjadi sebuah sistem sensor raksasa. Tapi, bulu di area perut memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Folikel rambut di area ini sangat peka terhadap sentuhan dan tekanan. Fungsinya di alam liar adalah untuk mendeteksi hal-hal kecil, seperti gerakan mangsa di rerumputan, atau bahkan perubahan aliran udara, yang menandakan ada sesuatu yang mendekat. Ini adalah sistem deteksi dini mereka. Sekarang bayangkan, tangan kita yang besar dan hangat, tiba-tiba menyentuh dan menggerakkan ratusan sensor super ini secara bersamaan. Bagi kucing, ini bisa menjadi sensasi yang sangat berlebihan atau overstimulating. Rasanya mungkin seperti seseorang tiba-tiba menyalakan lampu sorot di mata kita saat kita berada di ruangan gelap, atau membunyikan alarm kebakaran tepat di telinga kita. Ini bisa sangat mengagetkan dan tidak nyaman. Beberapa kucing mungkin bisa mentolerirnya, tapi bagi sebagian besar, sensasi ini terlalu intens dan memicu respons defensif. Mereka tidak tahu apakah ini sentuhan kasih sayang atau sesuatu yang berbahaya. Jadi, untuk amannya, mereka akan bereaksi seolah-olah itu adalah bahaya. Penting untuk kita sebagai orang tua mereka untuk membingkai ulang pemikiran kita. Reaksi kucing saat perutnya disentuh bukanlah tanda kebencian atau penolakan terhadap kita secara pribadi. Ini adalah murni soal insting dan mekanisme pertahanan diri. Mereka tidak berpikir, manusia ini menyebalkan, aku akan mencakarnya. Pikiran mereka lebih seperti, sesuatu menyentuh area bahaya, reaksi, lindungi diri. Ini adalah program yang berjalan secara otomatis di latar belakang sistem operasi mereka. Menganggapnya sebagai masalah personal hanya akan membuat kita frustrasi. Sebaliknya, cobalah melihatnya sebagai bukti betapa luar biasanya insting bertahan hidup mereka. Bahkan dalam lingkungan rumah yang aman, di mana satu-satunya predator adalah vacuum cleaner, program kuno ini tetap berjalan dengan kuat. Jadi, saat kucing Anda menolak elusan di perut, itu bukan berarti dia tidak mencintai Anda. Justru sebaliknya, fakta bahwa dia sering menunjukkan perutnya kepada Anda adalah bukti cinta dan kepercayaan yang luar biasa. Dia percaya Anda tidak akan menyakitinya. Tugas kita adalah menghormati kepercayaan itu dengan tidak melanggar batas yang telah ditetapkan oleh instingnya. Ini dia salah satu kesalahpahaman terbesar dalam komunikasi antar spesies. Ketika kucing berguling dan menunjukkan perutnya, bagi kita manusia, gestur ini terlihat seperti sebuah undangan yang jelas. Halo, lihat perutku yang empuk ini. Ayo elus. Tapi dalam bahasa kucing, artinya seringkali sangat berbeda. Menunjukkan perut adalah puncak dari bahasa tubuh yang rileks dan penuh kepercayaan. Itu adalah cara kucing mengatakan, aku merasa sangat aman dan nyaman di dekatmu. Aku tidak merasa terancam sama sekali, sampai-sampai aku berani menunjukkan bagian tubuhku yang paling rentan. Ini adalah sebuah pujian besar untuk Anda. Anda telah berhasil menciptakan lingkungan di mana kucing Anda merasa sepenuhnya aman.
Namun, ini adalah undangan untuk melihat, bukan untuk menyentuh. Anggap saja seperti Anda sedang mengagumi sebuah karya seni yang sangat berharga di museum. Anda boleh melihatnya dari dekat, mengapresiasi keindahannya, tapi ada tali pembatas yang jelas bertuliskan, dilarang menyentuh. Ketika kita melangkahi tali pembatas itu dan langsung mengelus perutnya, kita melanggar kepercayaan yang baru saja mereka berikan. Itulah mengapa reaksinya seringkali begitu cepat dan keras. Mereka kaget karena kepercayaan mereka disalahartikan. Namun, ada satu pengecualian penting terkait sentuhan di perut, yaitu sentuhan dari induknya saat mereka masih bayi. Induk kucing akan sering menjilati perut anak-anaknya, tapi tujuan dari tindakan ini sangat spesifik dan berbeda dari elusan manusia. Pertama, ini adalah cara untuk membersihkan mereka. Kedua, dan yang lebih penting, jilatan ini berfungsi untuk merangsang sistem pencernaan dan membantu mereka buang air kecil dan besar, karena anak kucing yang baru lahir belum bisa melakukannya sendiri. Tekanan dan tekstur dari lidah induk kucing sangat berbeda dari tangan manusia. Lidah kucing kasar seperti amplas, dan gerakannya ritmis dan fungsional. Ini adalah bagian dari ikatan dan perawatan. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan akan stimulasi ini hilang, dan perut kembali menjadi zona pribadi. Jadi, ketika kita mencoba meniru perilaku ini dengan tangan kita yang besar, halus, dan kadang-kadang gerakannya tidak terduga, kucing tidak mengasosiasikannya dengan perawatan dari induknya. Sebaliknya, sentuhan asing ini lebih mungkin memicu alarm potensi bahaya yang sudah tertanam dalam diri mereka sejak lahir. Jadi, jangan berpikir bahwa karena induknya dulu boleh, maka kita juga otomatis dapat izin. Ada alasan lain mengapa perut bisa menjadi tombol pemicu, dan ini berkaitan dengan permainan. Pernahkah Anda melihat kucing bermain? Mereka suka sekali bergulat, menendang dan menggigit mainan mereka. Gerakan favorit mereka adalah menangkap mangsa dengan cakar depan, lalu menendangnya berkali-kali dengan cakar belakang yang kuat. Gerakan ini dikenal sebagai tendangan kelinci atau bunny kick. Ini adalah gerakan naluriah untuk melumpuhkan mangsa yang lebih besar. Sekarang coba bayangkan, tangan kita yang bergerak perlahan menuju perut mereka. Bagi sebagian kucing, terutama yang masih muda dan suka bermain, gerakan ini sangat mirip dengan gerakan mangsa atau teman bermain yang menantang. Jadi, ketika mereka tiba-tiba menangkap tangan kita, menggigitnya, seringkali tidak terlalu keras, dan menendangnya dengan kaki belakang. Ini bukanlah serangan yang ganas, ini adalah agresi bermain atau play aggression. Mereka hanya merespons stimulus sesuai dengan insting bermain mereka. Mereka tidak bermaksud menyakiti. Mereka hanya lupa bahwa kulit manusia tidak sekuat kulit sesama kucing. Jadi, jika kucing Anda sering melakukan ini, coba alihkan energinya ke mainan yang sesuai, seperti mainan tendang atau boneka. Jangan gunakan tangan Anda sebagai mainan. Faktor psikologis juga memainkan peran yang sangat besar. Sama seperti manusia, pengalaman masa lalu dapat membentuk kepribadian dan reaksi seekor kucing. Jika seekor kucing pernah memiliki pengalaman negatif yang berhubungan dengan perutnya, ia akan mengingatnya seumur hidup. Mungkin saat masih kecil, ia pernah dipegang dengan kasar oleh anak-anak. Mungkin ia pernah mengalami prosedur medis yang menyakitkan di area perutnya di dokter hewan. Atau mungkin ia pernah berkelahi dengan kucing lain dan terluka di bagian perut. Pengalaman traumatis seperti ini akan menciptakan asosiasi negatif yang kuat. Setiap kali sesuatu mendekati perutnya, otaknya akan langsung memutar kembali memori buruk tersebut dan memicu respons lawan atau lari, fight or flight. Dalam kasus ini, penolakannya untuk disentuh di perut bukan lagi sekadar insting umum, tapi sudah menjadi respons trauma yang spesifik. Jika Anda mengadopsi kucing dari shelter atau kucing jalanan, Anda mungkin tidak pernah tahu apa yang telah mereka lalui. Jadi, sangat penting untuk bersabar, membangun kepercayaan secara perlahan, dan tidak pernah memaksa mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Konsep ruang pribadi atau personal space tidak hanya berlaku untuk manusia. Kucing juga memilikinya, dan mereka sangat serius tentang hal itu. Bayangkan setiap kucing memiliki gelembung tak terlihat di sekeliling tubuhnya. Ukuran gelembung ini bisa bervariasi tergantung pada kepribadian kucing dan seberapa besar kepercayaannya pada Anda. Area seperti kepala, leher, dan punggung biasanya berada di luar gelembung atau di lapisan terluar, di mana sentuhan masih bisa diterima. Tapi perut adalah pusat dari gelembung itu. Itu adalah ruang suci, VIP lounge, atau inner sanctum mereka.
hanya kucing itu sendiri dan mungkin beberapa individu yang sangat-sangat terpercaya, seperti induknya saat kecil atau pasangan kawinnya yang diizinkan masuk. Ketika kita sebagai manusia mencoba untuk langsung masuk ke area paling pribadi ini tanpa undangan yang jelas, itu dianggap sebagai pelanggaran batas yang serius. Ini mirip seperti seseorang yang baru Anda kenal tiba-tiba mencoba memeluk Anda dengan erat. Tentu Anda akan merasa tidak nyaman dan mundur, kan? Kucing merasakan hal yang sama. Menghormati gelembung pribadi mereka adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa Anda memahami dan menghargai mereka sebagai individu. Ini adalah bagian yang paling rumit. Bagaimana cara membaca undangan yang benar? Kucing yang berguling, menunjukkan perut, mendengkur, dan melakukan kedipan lambat. Slow blink, jelas sedang menunjukkan bahwa ia sangat bahagia dan percaya pada Anda. Tapi seperti yang kita bahas, ini belum tentu lampu hijau untuk mengelus perut. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kuncinya adalah observasi dan pendekatan bertahap. Jika kucing Anda menunjukkan perutnya, balaslah dengan bahasa kucing juga. Lakukan kedipan lambat kembali padanya. Bicaralah dengan suara yang lembut. Ini sudah merupakan bentuk interaksi yang positif. Jika Anda benar-benar ingin mencoba menyentuhnya, jangan langsung ke perut. Mulailah dari area yang aman, seperti pipi atau bawah dagu. Perhatikan reaksinya. Apakah telinganya tetap rileks? Apakah dengkurannya berlanjut? Jika ya, Anda bisa mencoba menggeser tangan Anda perlahan ke arah bahu atau dada. Terus perhatikan bahasa tubuhnya. Jika pada satu titik ekornya mulai bergerak-gerak cepat, kulitnya berkedut, atau dengkurannya berhenti, itu adalah sinyal stop. Segera hentikan. Jangan pernah mencoba menggelitik atau menggaruk dengan kasar. Jika Anda berhasil menyentuh perutnya, lakukan dengan 1 atau 2 usapan lembut, lalu berhenti. Lebih baik berhenti sebelum mereka merasa cukup, daripada terus melakukannya sampai mereka merasa terganggu. Pernahkah Anda memperhatikan ada sedikit bagian kulit yang menggelambir di bawah perut kucing Anda, yang bergoyang-goyang saat mereka berlari? Ini bukan karena mereka kelebihan berat badan. Bagian ini disebut kantong primordial atau primordial pouch. Hampir semua kucing memilikinya, bahkan singa dan harimau. Kantong ini memiliki 3 fungsi penting. Pertama, sebagai lapisan pelindung ekstra untuk organ vital di perut saat berkelahi. Tendangan dari kaki belakang lawan akan mengenai kantong ini terlebih dahulu. Kedua, kantong ini memungkinkan kucing untuk meregangkan tubuhnya secara maksimal saat berlari atau melompat, memberikan jangkauan gerak yang lebih luas. Ketiga, di alam liar, ini memungkinkan perut untuk mengembang setelah makan besar karena mereka tidak tahu kapan akan mendapatkan makanan lagi. Karena kantong ini adalah bagian dari sistem perlindungan perut, menyentuhnya bisa terasa sangat aneh dan mengganggu bagi kucing. Ini adalah bagian yang sangat fungsional, dan sentuhan manusia tidak memiliki tujuan apapun dari sudut pandang kucing, sehingga bisa memicu respons defensif yang sama, seperti menyentuh perut bagian atas. Ada satu lagi alasan anatomis yang jarang dibahas, yaitu hubungannya dengan diafragma dan pernapasan. Diafragma adalah otot besar yang terletak tepat di atas rongga perut, dan sangat penting untuk proses pernapasan. Sentuhan yang tiba-tiba dan tidak terduga di area perut dapat menyebabkan kejang refleks pada otot-otot di sekitarnya, termasuk diafragma. Ini bisa membuat kucing merasa kaget dan sejenak merasa seperti kehabisan napas, mirip seperti saat kita dikejutkan. Sensasi ini tentu saja sangat tidak menyenangkan dan bisa membuat mereka panik. Bayangkan Anda sedang tidur nyenyak, lalu seseorang tiba-tiba menekan perut Anda. Refleks pertama Anda pasti akan mendorong tangan itu menjauh dan mungkin berteriak kaget. Kucing pun demikian. Reaksi mencakar dan menggigit mereka adalah cara mereka untuk mendorong tangan itu menjauh dengan alat yang mereka miliki. Mereka tidak menganalisisnya, mereka hanya bereaksi terhadap sensasi fisik yang mengejutkan dan tidak nyaman. Jadi, bahkan jika niat kita baik, dampak fisiknya pada kucing bisa sangat negatif dan memicu respons defensif yang kuat untuk mencegah hal itu terjadi lagi di masa depan. Tentu saja setelah semua penjelasan ini, pasti ada di antara kalian yang berkata, "Tapi kucing saya suka dielus perutnya." Ya, Anda benar. Tentu ada pengecualian. Sama seperti manusia, setiap kucing memiliki kepribadian yang unik. Ada kucing yang lebih santai, lebih percaya diri, dan lebih toleran terhadap sentuhan dibandingkan yang lain. Beberapa ras kucing, seperti Ragdoll atau beberapa jenis Maine Coon, dikenal memiliki sifat yang sangat santai dan pasrah.
sehingga mereka mungkin tidak terlalu peduli dengan elusan di perut. Selain itu, kucing yang telah bersama Anda sejak kecil, yang tidak pernah memiliki pengalaman traumatis, dan yang telah melalui proses sosialisasi yang sangat baik, mungkin telah belajar bahwa tangan Anda di perutnya bukanlah ancaman, melainkan bentuk kasih sayang. Mereka adalah anomali yang indah, bukti dari ikatan luar biasa yang bisa terjalin antara manusia dan kucing. Jika Anda memiliki kucing seperti ini, anggap diri Anda sangat beruntung. Anda telah memenangkan lotre kepercayaan kucing. Tapi ingat, mereka adalah pengecualian, bukan aturan. Jadi jangan gunakan pengalaman Anda dengan kucing Anda sebagai standar untuk semua kucing lain. Baiklah, katakanlah Anda adalah seorang pemberani. Anda melihat perut itu, Anda tahu risikonya, tapi Anda tetap ingin mencoba. Adakah cara yang benar untuk melakukannya? Mungkin. Kuncinya adalah lambat, lembut, dan penuh observasi. Pertama, pastikan kucing dalam keadaan super rileks. Dia sedang mendengkur, mengantuk, dan berada di samping Anda atas kemauannya sendiri. Jangan pernah mencoba ini saat dia sedang waspada atau aktif bermain. Kedua, mulailah dengan mengelus area yang dia sukai, seperti pipi atau dagu, untuk membuatnya semakin nyaman. Ketiga, gerakan tangan Anda dengan sangat perlahan ke bawah, ke arah dada, lalu ke tepi perut. Jangan langsung ke tengah. Perhatikan setiap kedutan di kulitnya, setiap gerakan ekornya. Ini adalah komunikasinya. Jika semua aman, cobalah satu usapan yang sangat lembut dan searah dengan pertumbuhan bulu. Jangan pernah menggelitik, menekan, atau menggaruk dengan gerakan bolak-balik. Setelah 1 atau 2 usapan, tarik tangan Anda. Lihat reaksinya. Apakah dia tampak baik-baik saja atau justru lega karena Anda berhenti? Kunci suksesnya adalah berhenti sebelum dia merasa terganggu. Ini membangun asosiasi positif. Mungkin suatu hari nanti dia akan mengizinkan 3 usapan. Tapi ingat, ini adalah permainan yang berisiko tinggi. Kabar baiknya adalah, ada banyak sekali cara lain untuk menunjukkan kasih sayang yang jauh lebih dihargai oleh kucing. Perut mungkin zona terlarang, tapi ada banyak zona hijau lainnya. Mayoritas kucing sangat suka dielus di area di mana kelenjar bau mereka terkonsentrasi. Ini karena saat mereka menggesekkan bagian-bagian ini ke Anda, mereka menandai Anda sebagai milik mereka. Ini adalah pujian tertinggi. Area favorit tersebut antara lain, di bawah dagu, di pipi, tepat di belakang kumis, di area antara mata dan telinga, dan di pangkal ekor, tepat di atas pinggul belakang. Coba perhatikan, saat Anda menggaruk pangkal ekornya, banyak kucing akan langsung mengangkat bagian belakangnya tinggi-tinggi. Itu adalah tanda kenikmatan murni. Jadi, daripada mengambil risiko kehilangan jari di jebakan perut, lebih baik fokuskan perhatian Anda pada area-area ini. Dengan melakukannya, Anda berbicara dalam bahasa cinta yang benar-benar mereka pahami dan hargai. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya memaksakan cara Anda sendiri dalam menunjukkan kasih sayang, tetapi Anda berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Jika Anda memiliki kucing yang sangat protektif terhadap perutnya, apakah ada harapan? Mungkin, tapi ini membutuhkan kesabaran tingkat dewa dan proses membangun kepercayaan yang panjang. Prosesnya disebut desensitisasi dan pengkondisian tandingan. Terdengar rumit, tapi konsepnya sederhana. Anda ingin mengubah asosiasi negatif, sentuhan di perut sama dengan bahaya, menjadi asosiasi positif, sentuhan di perut sama dengan sesuatu yang enak. Caranya, mulailah dengan menyentuh area yang dekat dengan perut, seperti dada atau samping tubuhnya, hanya selama 1 detik, lalu segera berikan hadiah favoritnya, seperti snack cair. Lakukan ini berulang kali selama beberapa hari. Kemudian secara bertahap, pindahkan sentuhan Anda sedikit lebih dekat ke perut, selalu diikuti dengan hadiah. Kuncinya adalah melakukannya dalam sesi yang sangat singkat, dan selalu berhenti saat kucing masih merasa nyaman. Jika dia menunjukkan tanda-tanda stres, berarti Anda bergerak terlalu cepat. Mundur 1 langkah. Proses ini bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, dan tidak ada jaminan keberhasilan 100%. Tapi setidaknya, ini adalah cara yang menghormati batasannya dan membangun kepercayaan, bukan merusaknya. Pada akhirnya, sebagian besar masalah jebakan perut ini berasal dari kesalahpahaman mendasar antara 2 spesies. Kita sebagai primata menunjukkan kasih sayang melalui sentuhan fisik yang erat, seperti pelukan. Perut bagi kita adalah area yang diasosiasikan dengan kelembutan, bayi, dan tawa, gelitikan. Jadi, kita secara alami memproyeksikan pemahaman kita ini pada kucing.
Kita melihat perut berbulu dan berpikir kasih sayang. Tapi kucing bukan primata. Mereka adalah predator soliter, meskipun bisa bersosialisasi. Bahasa cinta utama mereka bukanlah sentuhan fisik yang invasif, melainkan kehadiran yang tenang, saling berkedip lambat, menggesekkan tubuh untuk bertukar bau, dan tentu saja menunjukkan perut sebagai tanda kepercayaan tertinggi. Ketika kita memaksa bahasa cinta primata kita pada mereka, terjadilah miskomunikasi. Mereka merasa batasannya dilanggar, dan kita merasa ditolak. Mempelajari dan menghormati bahasa cinta kucing yang unik adalah langkah terpenting untuk membangun hubungan yang mendalam dan saling menghormati. Ini tentang mencintai mereka dengan cara yang mereka pahami, bukan hanya cara yang kita pahami. Mari kita coba masuk ke dalam kepala kucing sejenak. Jika mereka bisa bicara, mungkin inilah yang akan mereka katakan. Dengar Human, aku tahu kau yang memberiku makan dan membersihkan toiletku, dan untuk itu aku berterima kasih. Kadang-kadang, aku menunjukkanmu perutku. Ini adalah permata mahkotaku. Ini adalah bukti bahwa di antara semua raksasa kikuk yang ada di dunia ini, kau adalah raksasa kikuk favoritku. Aku percaya kau tidak akan memangsaku saat aku lengah. Tapi kepercayaan itu ada syarat dan ketentuannya, oke? Syaratnya adalah, lihat saja, jangan sentuh. Mengapa kau selalu ingin menyentuh semuanya? Apakah itu bug dalam sistem operasimu? Perut ini untuk tidur, untuk meregangkan badan, dan sebagai pengingat visual betapa agungnya diriku. Ini bukan bantal, bukan drum, dan jelas bukan mainan gelitik. Jadi, mari kita buat kesepakatan. Kau tetap sediakan makanan dan kotak pasir yang bersih, dan aku akan terus mengizinkanmu mengagumi kemegahan perutku dari jarak yang aman. Adil, kan? Sekarang, mana snackku? Humor seperti ini membantu kita mengingat bahwa mereka adalah makhluk dengan preferensi dan aturan mereka sendiri, bukan boneka berbulu. Jadi, apa kesimpulan akhir dari investigasi kita terhadap misteri perut kucing ini? Jawabannya sederhana, hormatilah bulu. Perut kucing adalah kombinasi sempurna dari kerentanan anatomis, insting bertahan hidup yang murni, dan pusat komunikasi nonverbal yang sangat penting. Menolak elusan di perut bukanlah tanda bahwa kucing Anda manja, antisosial, atau tidak mencintai Anda. Justru sebaliknya, ini adalah bukti bahwa program bertahan hidup kuno yang membuat spesies mereka berhasil selama ribuan tahun masih bekerja dengan sempurna. Saat kucing Anda menunjukkan perutnya, hargailah momen itu sebagai lencana kehormatan. Anda telah lulus ujian kepercayaan tertinggi, dan cara terbaik untuk menjaga kepercayaan itu adalah dengan mengaguminya dari jauh. Tunjukkan cinta Anda dengan cara yang mereka mengerti, elusan lembut di pipi, garukan di bawah dagu, atau sekadar duduk tenang bersama mereka. Memahami dan menghormati batasan mereka adalah bentuk cinta yang paling tulus yang bisa kita berikan kepada makhluk agung yang telah memilih untuk berbagi hidup dengan kita. Karena pada akhirnya kita mungkin berpikir kita yang memiliki mereka, padahal sebenarnya merekalah yang memiliki kita. Nah, itu dia, para orang tua kucing sekalian. Sekarang Anda tahu persis apa yang ada di kepala si bos kecil berbulu itu saat Anda mencoba manuver terlarang ke area perutnya. Ini bukan karena dia benci Anda, tapi karena dia adalah makhluk luar biasa yang otaknya diprogram untuk bertahan hidup dan perutnya adalah pusat dari semua itu. Itu adalah zona kerentanan, super sensor, dan sebuah tanda kepercayaan suci. Semoga setelah ini, jari-jari Anda akan lebih aman dan hubungan Anda dengan anabul kesayangan menjadi semakin erat karena didasari oleh pemahaman, bukan paksaan. Ingat, meskipun mereka kadang-kadang bersikap seperti alien yang menyebalkan, menggigit tanpa alasan, dan sengaja menjatuhkan barang dari meja sambil menatap mata kita, kita tetap sangat mencintai mereka, kan? Karena setiap dengkuran, setiap gesekan kepala, dan setiap momen mereka tidur di pangkuan kita sangatlah berharga. Jika kalian suka dengan video ini dan merasa jadi pemilik kucing yang lebih tercerahkan, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan misteri-misteri dunia perkucingan lainnya. Bagikan juga ke teman Anda yang sering mengeluh dicakar kucingnya. Dan pertanyaan terakhir untuk hari ini, apakah kucingmu termasuk tim tagar perut dilarang sentuh atau tim tagar elus aku sepuasnya? Ceritakan kisah lucu atau tragis kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.